Salam ketemu kembali dengan siswa SMA Metodis kelas 11 di dalam pelajaran PKN Pokok Bahasan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, ditandai dengan banyaknya keberagaman etnis, suku, agama, budaya, kebiasaan, dan di dalamnya dikenal sebagai masyarakat yang multikultural, yaitu masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam. Kemajemukan dan multikulturalitas mengisyaratkan adanya perbedaan, dan segala perbedaan keberagaman tersebut apabila dikelola secara benar, kemajemukan dan multikulturalitas akan bisa menghasilkan energi yang hebat. Akan tetapi sebaliknya, bila tidak dikelola secara benar, kemajemukan dan multikulturalitas bisa menimbulkan bencana yang sangat dahsyat, sampai kepada perpecahan dan hancurnya persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah diperjuangkan dari sejak dahulu kala oleh para pejuang dan pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Notonegoro dalam Kailan 2009 halaman 187, prinsip-prinsip persatuan Indonesia terdiri dari 1. Prinsip kesatuan sejarah, yaitu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu proses sejarah yang diawali dari sejarah sejak zaman prasejarah, zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, sampai lahirnya organisasi nasional pertama yaitu Budi Utomo, yang dilanjutkan dengan lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sampai kepada lahirnya proklamasi yang melahirkan bangsa Indonesia dan kemudian membentuk negara Republik Indonesia. Kedua, prinsip kesatuan nasib, yaitu bahwa bangsa Indonesia berada di dalam suatu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama, yaitu penderitaan selama penjajahan dan memperoleh kebahagiaan bersama. 3. Prinsip kesatuan kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan bangsa Indonesia tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional di atas keberagaman dan memiliki sifat multikulturalisme. 4. Prinsip kesatuan wilayah, yaitu negara Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan wilayah tumpah darah Indonesia sebagai kesatuan NKRI. 5. Prinsip asas kerohanian, yaitu bahwa bangsa Indonesia memiliki ide, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul di dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Tahap lahirnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Tahap pertama, perasaan senasib. Selama ratusan tahun Indonesia dibelenggu dalam kungkungan penjajahan. Seluruh rakyat Indonesia merasakan hal tersebut. Hal ini menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di antara segenap warga negara Indonesia. Persamaan nasib nantinya akan melahirkan persamaan tujuan. Tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia membutuhkan persatuan dan kesatuan dari seluruh rakyatnya. Perasaan senasib juga terus dibina melalui pendidikan bela negara dan wawasan Nusantara. Tahap kedua, kebangkitan nasional.
Kebangkitan nasional terjadi dengan ditandai lahirnya organisasi pemuda yang bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Lahirnya Budi Utomo menandai kebangkitan nasional karena semenjak saat itu muncul banyak organisasi dengan coraknya masing-masing yang sama-sama menghendaki kemerdekaan Indonesia. Tahap ketiga, Sumpah Pemuda. Peranan generasi muda dalam mengisi kemerdekaan sangatlah penting bagi pemuda dan bangsa ini. Setelah terbentuk organisasi Budi Utomo, organisasi lainnya terus tumbuh hingga organisasi Persatuan Pemuda seluruh Indonesia memutuskan mengadakan Kongres Pemuda pada tahun 1928. Dalam kongres ini, para pemuda merumuskan suatu sumpah yang menjadi pernyataan legitimasi atas Persatuan Kesatuan Indonesia. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut menggugah seluruh rakyat Indonesia, bahkan hingga saat ini. Tahap keempat, Proklamasi Kemerdekaan. Setelah berlalunya berbagai perjuangan selama masa penjajahan, akhirnya bangsa Indonesia menemukan titik bermulanya kemerdekaan Indonesia dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proklamasi ini merupakan titik puncak dari perjuangan rakyat di tanah air tercinta ini. Dengan adanya proklamasi, maka bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari rongrongan bangsa lain kepada seluruh mata dunia. Adanya proklamasi ini juga menjadikan persatuan antara rakyat Indonesia semakin nyata. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia sangat kaya akan budaya karena terdiri dari beragam bahasa, agama, suku, adat kebiasaan masyarakat. Prinsip ini mewajibkan kita bersatu dalam bangsa Indonesia dan seperti yang kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat yang mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama, sehingga bangsa ini merasakan adanya kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa tersebut. Bahkan berarti ketika kita mencintai bangsa Indonesia, bukan berarti mendewakan bangsa Indonesia sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak memaksa kita untuk merasa lebih unggul daripada bangsa lain dan tidak memaksakan kehendak terhadap bangsa lain. Tiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab berarti setiap orang diberikan kebebasan untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan kemauannya. Tentunya tanpa menyalahi hak asasi manusia. Sehingga orang yang melakukan kebebasan tersebut harus bisa bertanggung jawab. Dan akhirnya tidak sampai merugikan hak orang lain. Dan jika sampai merugikan hak orang lain, maka harus berani menerima konsekuensi dari pelanggaran yang dia perbuat. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang serta sikap bangsa Indonesia tentang diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dalam pelaksanaan wawasan Nusantara, kesatuan wilayah dan Bhinneka Tunggal Ika sangat diutamakan guna mencapai tujuan nasional. Fungsinya yaitu sebagai pedoman, dorongan, motivasi, dan rambu-rambu di dalam menentukan keputusan, kebijaksanaan, sekaligus perbuatan baik bagi penyelenggara negara di tingkat daerah dan pusat bagi kehidupan di masyarakat, bangsa, dan negara. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Ketika kita sebagai bangsa dan warga negara Indonesia harus mampu mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan dengan stasiun akhir masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan nasional dimodali dengan rasa persatuan. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari penjelasan di atas berarti bahwa makna dan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa serta landasan hukum harus seperti rantai yang disambung menyambung sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan terus terjaga.
Demikian topik kita untuk saat ini. Terima kasih, selamat belajar.